Ya, nanti cari input. Dijadikan satu sama centangnya gitu. Ya, boleh. Ini. Enggak, simpen aja enggak apa-apa. Siapkan pertanyaannya, jangan sampai dulu sudah ada lagi. Ya, silakan. Minum set. Kopi itu di sini. Anak-anak juga saya suruh pakai itu. Selamat jalan balik semua. Iya. Makasih Pak Haji. Ya, terkabul ya. Ya, Assalamualaikum yuk. Pak Haji. Ibu tinggal di mana? Cianjur. Cianjur. Iya. Sehari-harinya kegiatannya apa? Saya mah sebagai ibu rumah tangga Pak. Jadi ngurus cucu gitu. Ya. Dulu kan ternak ayam, terus ayam sama ikan. Ternyata hancur gitu, habis sama modal-modalnya gitu, buat makan di situ gitu. Gitu. Nah makanya saya tuh pengen bangkit lagi gitu Pak. Jadi capek, saya udah bolak-balik ke luar negeri tapi nggak ada hasil gitu. Oh, kerja. Iya, kerja. Waktu itu di Taiwan 6 tahun, di Hong Kong di Taiwan 7 tahun, di Hong Kong 6 tahun. Makanya saya datang ke sini bukannya ke keluarga bilangnya mau ke PT. Saya niatnya dari Berarti sama dong. iya. Ibu ini sama ini. Makanya saya dari tadi berdoa terus sama saya. Ini kan di keluar negeri juga. Iya, dia dari Hong Kong 10 tahun. Dari Hong Kong 10 tahun. Iya. Ibu Taiwan. Taiwan 7 tahun, Hong Kong 6 tahun gitu. Perasaan tuh capek banget kok nggak ada hasil gitu. Saya pengen rumah anak nggak punya rumah. Kalau tanah ada ya Pak ya, tapi rumah tuh nggak ada. Masa saya berangkat lagi ke luar negeri gitu. Sedangkan umur kan udah umur 53. Sedangkan saya waktu itu udah interview agent gitu. Tapi ibu umurnya udah tua. Badannya terlalu gemuk katanya gitu. Iya, harus dirampingin dulu. Iya, tapi saya tuh udah males, makanya saya ngurus cucu gitu Pak. Iya, makanya saya tinggalin sama bapaknya. Nah di samping itu saya ada masalah Pak. Anak saya kerja ke Saudi, dia kabur. Anak ibu? Iya, Laki makanya perempuan saya anak sakit ibu? hati Bang. Anak ibu laki perempuan? Perempuan. Anak ibu perempuan? Iya. Kerja di Saudi? Iya. Terus kaburnya gimana? Ya diajak cowok gitu Pak, jadi terhipnotis gitu. Kamu udahlah kabur gaji gede gitu Pak. Kamu gaji gede, kabur aja. Ternyata dia belangsek di sananya. Malah kontrak sendiri gitu. Di Saudi? Iya, malah dia punya anak di sananya. Jadi saya tuh sakitnya minta ampun. Oh, berangkat dari sini nggak punya anak? Enggak, anaknya tuh 4, laki-laki 3. Di sini? Iya. Berarti di sana punya anak lagi 1? Iya. Berarti 5? Iya. Dia kan Dia di sini udah cerai apa belum? belum. Oh, ada suaminya? Suaminya itu baru diangkat jadi lurah. Iya. Dia yang ngizinin, ya udah kamu berangkat lagi berangkat ke Saudi. Saya teh pengen nutupin hutang suami, ya ditutupin sama anak saya. Nah udah gitu. Saya pengen nikah lagi kata suaminya tuh. Masa di rumah nggak ada yang ngurus? Ya udah saya izinin kata anak saya, diizinin nikah lagi. Suaminya? Iya, diizinin. Nah udah gitu. Malah kan dia terpaut sama cowok orang di Saudi sana gitu ya. Di Saudi? Iya, makanya saya tuh bimbang, nggak tenang gitu. Pengen dipulangin, gimana caranya Pak? Tolong banget ya Allah, saya nggak tenang. Tapi di sini saya merasa ada ketenangan. Hidup saya tenang, nggak mikir. Di RDAY? Iya. Oh. Alhamdulillah benar Pak. Saya tuh udah 2 tahun kenal Bapak. Tapi saya kata Bapak, harus gitu, harus datang gitu, paksain gitu ya. Saya udah kerja apa ini tapi gak ada berhasil gitu ya. Udah mandi tengah malam, ngaji, ngewirid apa gitu, tapi pikirannya saya tuh ngelayang gitu Pak, nggak tenang, apalagi anaknya di luar negeri gitu.
keadaan begini, pengen saya cepet pulang lah gitu ya. Mau makan mau enggak, kata kasarnya tinggal di sini aja. Masa sih suami jadi lurah nggak bisa mempanin istrinya gitu ya. Berarti kalau pulang ke sini suaminya istrinya 2 dong. Iya, Oh. makanya tinggalnya di rumahnya anak saya lagi, si istrinya itu. Istrinya itu Iya, sekarang tuh dapat anak nggak? belum, baru Pak. Oh baru. Iya, baru 1 tahun ya nikahnya gitu. Tapi Baru lurah. Lurah, dia baru diangkat 2 tahun lah baru diangkatnya. Baru 1,5 tahun kayaknya. Iya, baru diangkatnya. Ya Allah, kata saya tuh nasib apa saya. Anak ibu di Saudi udah berapa tahun? Pak, mau jalan 3 ini Pak. Oh iya. Iya, mau jalan 3. Tapi nggak ada hasilnya, cuman kabur-kaburan buat apa gitu. Ya mendingan pulang aja, di Indonesia juga banyak kerjaan gitu. Daripada kabur, nggak malah terancam kecelakaan kalau kabur mah. Ketimbang diam di rumah kan enak, ke atas ya anak keurus, suami keurus. Mungkin nggak nikah lagi kali kalau ke luar negeri mah gitu. Karena diomong-omong terhipnotis sama orang sana gitu. Orang Saudi. Iya, bukan, orangnya tuh orang Bandung, Pak. Orang Bandung. Iya, orang Bandung, jadi lama di sana, Pak. Oh. Yaudah kamu lari aja ke sana, katanya gitu. Lari biar gajinya dapat gede. Mana buktinya? Ngiriman aja ke saya, tuh saya nomok, Pak. Bukannya saya, memang itu kan cucu saya. Tapi untuk kenyamanan dia juga, saya jadi pikiran gitu. Itu maksudnya teh. Ya Allah, ya Robbi. Tapi udah nyampe di sini, subuh saya berangkat dari Cianjur, nyampe sini jam 9 pagi, kok langsung masuk adem gitu Pak. Ya Allah, saya nggak mau pulang sebelum ini. Iya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, nasib saya kok kayak begini Pak. Jadi sekarang ibu datang ke RDI hajatnya apa kalau boleh tahu? Hajatnya saya, maaf aja ya, saya datang ke sini saya ngeleperin sawah 30 juta, pengen privat Pak, pengen privat. Saya tuh udah 2 tahun tahu Bapak, pengen privat, tapi saya tuh nggak punya dana gitu. Udah sawah saya udah di luar, yang barusan juga saya di luar gitu, nutupin hutang-hutang gitu Pak. Jadi ibu udah 2 tahun tahu RDAY. Tahu. Kata Bapak, paksain. Saya paksain. Insya Allah pasti ini dapat lagi gitu. Iya. Gitu. Saya ngeluarin 30 juta, nggak apa-apa. Taunya saya dari orang rumah tuh, saya tuh mau ke Hongkong lagi. Mau ke Hongkong. Iya, mau ke Hongkong lagi. Pikir-pikir saya kan udah tua. Cucu saya nggak ada yang Iyalah udah 50. Iya, udah 50 ke atas. Iya, saya kalau tuh bisa duit datang sendiri lah. pengennya Nggak saya cari duit, duitnya Iya. nyari ibu. Iya, pengennya saya tuh buka lagi ngurus ayam betelor. Dulu kan saya gitu Pak, ayam potong gitu. Terus Modal berapa bu? Ternak ayam potong bu, sama bikin kandang sama beli ayam tuh total tuh inget-inget. itu dari dulu mah sampai 100 juga gede ya waktu pulang dari. Nah, tapi habis semuanya gitu Pak. Saya kan jual beli ikan gurame, ikan emas gitu, sama maklar gitu ya dimasukin. Malahkah kita malik modal habis 500 juta. Tapi nggak apa-apa. 500 juta. Iya, ini sama ponakan saya digadein ke bank sawahnya. Jadi saya diituin ke bank aja sawahnya gitu. Dileparkan ke bank sama ponakan saya. Ya Allah, saya pengen keangkat lagi itu. Biar saya punya sawah. Kalau orang kampung kan kalau nggak nyawa nggak makan Pak. Kalau nggak nyawa. Iya, kalau nggak nyawa nggak makan. Ya itu fantasi untuk hidup masa tua mungkin segitu. Saya tuh udah capek kerja terus di luar negeri. Saya interview udah interview agent di Hong Kong lewat video call udah. Tapi kalau di sini berhasil, insya Allah saya nggak mau berangkat lagi. Saya pengen ngahajiin ibu saya, bapak saya. Pengen? Naik haji. Oh. Iya. Niat saya dari dulu gitu Pak. Niat saya dari dulu gitu. Anak tenang, sayang sama orang tuanya. Jangan
kayak musuh gitu. Emang ya. anak ibu berapa semuanya? Semuanya tuh 3. 3. Ya, yang 1 meninggal karena Jadi yang hidup karena berapa? corona. Yang 2, yang satunya lagi di Saudi, yang satunya lagi kerja di PT Sepatu PYI gitu. Tapi bukannya kita pengen dikasih uang sama anak, tapi caranya sama orang tua teh bagaimana gitu Pak. Kan semua orang pengennya dihargai mungkin sama anak, bukannya pengen. Jadi ibu bisnis ternak ayam modalnya kira-kira 100 juta. Iya, Itu hancur. hancur, habis, nggak ada habis. sisa. Makan dari situ apa dari situ, sedangkan pakan ayam aja mahal sekarang mending Pak. Apa? Pakan ayam, makanan ayam gitu maksudnya mahal. Jadi Nah segala terus ibu jual beli ikan, iya ikan- modal 500 juta. iya Itu juga habis juga. habis juga Nggak ada sisa. nggak ada sisa. Karena saya tuh nikah Yang biasa. ada ninggalin utang. Nah, iya. Suaminya jadi ganti-ganti terus, jadi gimana ya, saya tuh selalu disakitin terus sama laki-laki, gimana lupa. Disakitin sama laki-laki. Iya. Siapa laki-laki yang nyakitin ibu? Mantan suami Pak. Mantan suami. Iya, sampai rumah saya Jadi ibu kalau boleh tahu nih, suami yang keberapa yang sekarang? sekarang ke-6. Masa Allah ya. Pak Nur, lo nggak dengar? Ibu yang sekarang suami yang keberapa? Ke-6, tapi saya di Madu Pak. Iya. Istri muda semenjak bulan puasa saya nggak dikasih nafkah. Suami yang keenam. Yang ke-6. Berarti 6 kali Bu ya merasakan yang berbeda. Oh, 4 batang. Kok cuma 4 padang yang berbeda. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa? Nggak punya anak Pak, cuma 9 bulan. Soalnya Suami dia yang mandul. kedua? Yang kedua, yaitu anak yang pertama 1. Yang ketiga? Yang ketiga 1. Yang keempat? 1. Nih yang kelima? Yang kelima enggak. Yang keenam nih yang sekarang? Enggak. Soalnya kan dia punya penyakit diabetes gitu. Diabetes basah. Soalnya ininya juga habis. Transferasi anjur pulang Bu. Kayak orangnya ya. Cianjur. Cianjur alat kelaminnya pulen semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu masih mending ya punya suaminya 6. Istri lo berapa ya? Ibu madep sana. Istrinya berapa Pak? Berapa Je? 5. Alhamdulillah. 5 Bu. Yang penting akur Pak, adil. Saya aja semenjak bulan puasa nggak dikasih nafkah, malah saya ngejual pare buat lebaran. Iya, buat lebaran. Ya Allah, ini orang tahu dia sakit, tapi kan saya emang nggak tahu orang itu sakit. Taunya kan saya dinafkahi sama suami ya toh. Pengen Berarti ibu udah ngerasain 6 alat kelamin laki-laki. batang, Pak. Bahkan lebih. Lebih dari 10. jangan sampai Pak, udah. Lebih dari 10. Yang Udah ori capek. 6. Yang pabrikan 4. Udah capek terus Nah, kayak begini. sekarang ibu tinggal ilmunya RDI aja dipraktekin biar duit ngejar kita. Apa tuh? Yang 5 harus dikerjain, nggak boleh dilanggar. 1, terima takdir Allah. 2, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. 3, sholat taubat. Yang 18 dari maghrib sampai isya. Nah dari yang 5 mana 8 yang rakaat dominan? gitu, 8 kali gitu Pak. Ya. Oh, 4, ya makasih. 4, jangan ingat-ingat duit kita yang pernah di luar. Apakah salah investasi? Iya. Apa investasinya Iya. terpuruk? Iya. Atau ketipu? Atau duit kita dipinjam orang? Nggak boleh. Iya. Nah Makanya terakhir saya tuh ikhlas, nyumpahin. yang penting yang ada gantinya gitu Ya. aja. Bos terangin bos, coba jabarin sedikit-sedikit aja. Ya. Jadi Seringkas. yang pertama harus terima takdir Allah. Iya. Karena kalau kita tidak terima takdir Allah, berarti kita namanya protes. Protes ke Allah. Kalau Allah diprotes, kalau Allah murka, menutup rezeki kita. Sebatas itu. Iya. Harus legowo. Yang kedua, bangun malam itu sesuai
ajaran Allah di Al-Quran untuk bangunnya jam 00, 1/2 malam. Diwajibkan untuk bangun tengah malam, Ya. tadi sudah diulangi Pak Haji, dilakukan dengan senang hati, tidak terpaksa, itu yang terpenting ya. Bangun malam, senyum, ucap syukur di malam hari. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya keluarga diberi umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, punya penghasilan 10 miliar Amin. setiap bulan. Amin. Ucapkan di tengah malam. Bangun, mandi, sholat tahajud, baca Quran. Yang ketiga, hindarkan diri dari sifat-sifat 18 itu. Ya. Bersihkan hati, karena kalau hati kita bersih baik, maka baik seluruh tubuh, yang datang energi positif. Itulah yang Pak Haji ajarkan, uang akan datang, energi positif akan menarik rezeki, menarik uang datang kepada kita. Yang keempat, ini hampir sama dengan yang pertama tadi, tidak mengingat-ingat salah investasi. Kalau itu diingat-ingat akan menimbulkan sifat 18, akan jengkel, akan dendam, akan gelisah, akan komen. Sifat 18 akan muncul semua, hatinya kembali jadi kotor, jadi negatif. Gimana caranya agar sifat negatif